Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kejadian di tengah-tengah kehidupan kita tentunya memiliki sebuah hikmah yang dapat kita ambil. Dan setiap kejadian yang ada di lingkungan kita menjadi pelajaran bagi kita. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. 20 menit menjelang, pada lihat jamnya, 20 menit menjelang kita terbitnya matahari. Waktu-waktu ini merupakan waktu yang jarang diperhatikan kaum muslimin pada akhir-akhir ini. Jadi waktu yang mulia untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis salat subuh tidur lagi. Pada momentum saat ini kita minggu lalu baru merasakan libur panjang bersama. Salah satu karena adalah libur Isra Mi'raj. Setiap tahun bapak-bapak, ibu-ibu, ada ibu-ibu ya? Setiap tahun bapak-bapak, ibu-ibu berulang kali mendengarkan pesan-pesan yang tersirat di dalam kejadian Isra dan Mi'raj. Mari kita refleksikan diri kepada diri kita. Perubahan apa yang telah kita lakukan karena peristiwa Isra dan Mi'raj? Saya punya kitab yang saya kaji di masjid saya di Endul. Ini sebuah karangan daripada guru saya ketika di Mekah. Buat yang belum tahu, kebetulan saya lahir dan besar di Mekah. Kebetulan mengaji juga dengan Al-Muhaddis Al-Imam Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, sekolah di Madrasah Saulatiyah. Nah, ada sebuah kitab ini, kitab hadis, Arba'in, kitab kecil, isinya 40 hadis dan sudah ada terjemahan bahasa Indonesia. Karangan daripada guru saya Syekh Tariq Serdar yang tahun lalu juga datang ke Gandul. Kira-kira ada yang mau nggak kitabnya? Free? Mau ya? Cuma saya bawa sampel nih, hari yang saya bawa ada 2, di mobil ada 2. Coba jawab cepat bapak-bapak. Kira-kira tahun terjadinya peristiwa Isra Mi'raj tahun berapa Hijriah? Atau tahun berapa kenabian? Cepat. Hah? Tahun 11. Ada lagi yang jawab? Ada 2 nih bukunya. Ada lagi? Pak, ngantuk Pak. Diminum dulu Pak, itunya, jahenya. Pemanaan yang lebih dalam bisa ke Gandul atau lihat di YouTube, beberapa hadis sudah ada di YouTube. Baik, satu lagi pertanyaannya. Peristiwa apa yang terjadi di tahun 10 Pak? Tahun 10 kila dia mengatakan tahun 11. Peristiwa apa yang terjadi di tahun tersebut selain daripada Isra dan Mi'raj?
Amul Huzn. Ya, taib. Jazakallahu khair. Saya ingin mention atau merecall tentang Amul Huzn. Karena kalau cerita Isra Mi'raj itu setiap tahun diputar di YouTube itu banyak versinya. Ceritanya banyak, versinya banyak, model cara bicaranya ya itu aja. Tetapi saya ingin menekankan bahwa Isra Mi'raj ini adalah sebuah hadiah. Jadi perjalanannya aja sebuah hadiah. Lalu ada hadiah lagi di dalam perjalanan Isra Mi'raj kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amul Huzn atau tahun kesedihan bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok disebut dengan Amul Huzn atau tahun kesedihan? Di tahun yang sama Ibunda Khadijah sebagai support system pendanaan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Selain itu, siapa lagi yang membackup Nabi Muhammad? Pamannya Abu Thalib. Beliau yang menjadi tameng di depan orang-orang Quraisy meninggal juga. Apa kebayang? Ini terutama buat para asatid yang sedang berjuang di kampung-kampungnya atau di musolanya atau di masjid. Bagaimana peliknya perjuangan kita di tempat kita ini, walaupun nggak semua orang ini nampak perjuangan kita. Ketika support system kita ini runtuh di dalam 1 tahun, pasti terjadi sebuah mental health-nya, kalau bahasa sekarang mental health-nya pasti terganggu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan penghiburan, memberikan sebuah hadiah yang luar biasa bertamasya dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Pada saat itu melakukan perjalanan dari kota Mekah ke negeri Palestina ini nggak mungkin sehari, nggak mungkin semalam, dan itu PP kan. Bahkan ketika kembalinya Nabi, kasurnya masih hangat. Zaman sekarang mungkin masih bisa juga naik private jet misalnya. PP nggak pakai turun, PP balik mungkin bisa berapa jam. Ya, ke Mekah Palestina sekitar 2 sampai 3 jam sekali jalan. Ya, PP 6 jam masih sedang semalam. Kalau saat ini masuk akal, tapi pada saat itu nggak mungkin. Naik apa? Muhammad gila. Tetapi itu dibuktikan. Nah, Isra Mi'raj itu selain daripada salat, sebuah hadiah yang luar biasa bagi umatnya Nabi Muhammad, ada sebuah pembuktian tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Melakukan sebuah perjalanan yang nggak mungkin, itu mungkin bagi Allah. Dikirim buruk naik dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa ngapain, Pak? Sholat berjamaah dengan siapa? Dengan para anbiya. Nah, nabi-nabi ini sebelumnya ini dari golongan mana? Dari Bani Israel. Dan ini juga tersirat bahwa selanjutnya yang akan memimpin dunia ini adalah keturunannya Ismail. Sama-sama keturunan Nabi Ibrahim, tapi jalurnya Nabi Ismail. Nah, inilah yang membuat orang-orang Yahudi ini tidak terima. Kok dari anaknya Ismail, bukan anaknya Nabi Ishak? Kenapa bukan kita? Kenapa dia? Nah, ini yang menjadi bibit permusuhan. Kenapa orang-orang Yahudi ini benci dengan orang Arab? Setelah dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratil Muntaha didampingi Malaikat Jibril alaihi salam, hingga di satu titik Malaikat Jibril berpamitan, ya Rasulullah, saya hanya bisa sampai
di sini. Kenapa engkau tidak menemaniku? Setiap wilayah itu ada orangnya. Jadi saya kalau melewati satu langkah saja terbakar. Nah, di sana hadiah yang kedua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu langsung kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa dengan julukan Kalimullah, ketika hendak bertemu dengan Allah, dengan tajallinya Allah di Gunung Tursina, geplak atau geplak, kecengklak, pingsan, jatuh. Gunungnya bisa meletek, pecah. Nggak ada yang kuat. Sehingga Nabi Muhammad ini bertemu langsung di Sidratul Muntaha. Tapi Pak, yang perlu diketahui, Rasulullah itu berapa kali disucikan? Berapa kali disucikan, dibelah dadanya itu? Berapa kali? 4 kali. Ketika bayi. Ketika bermain dibelah. Ketika sebelum diangkat menjadi nabi. Ketika dia dewasa juga dibelah. Ketika hendak Isra Mi'raj, ini ada sebuah periwayatan, ketika hendak Isra Mi'raj juga dibelah, dibersihkan. Nah, ini juga memiliki makna, memiliki arti bahwa ketika kita hendak menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bersihkanlah diri kita. Bersihkan, kita sudah diajarkan bagaimana cara berwudu. Jika dalam keadaan hadas besar, bisa dengan mandi. Tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita membersihkan jiwa kita. Bagaimana kita membersihkan hati kita dari segala bentuk penyakit. Bagaimana kita menghadap Allah dengan keadaan suci, zahiran wa batin. Nah, di sanalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah yang begitu luar biasa dengan bukti Rasulullah menerima langsung dari Allah, bukan melalui malaikatnya. Berbeda dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi Al-Quran, firman-Nya Allah melalui malaikat Jibril. Tetapi perintah salat adalah hadiah dari Allah yang diberikan langsung kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama diberikan 50 salat. Singkat cerita ketika turun bertemu Nabi Musa, ditanya, nggak mungkin umatmu kuat ya Muhammad, ya Nabi Allah, nggak akan bisa 50 salat. Lah kita 5 aja. Kalau ini sih jamaah yang emang jamaah tetap. Anggota tetap kalau bahasa sekarang. Anggota yang tidak tetap yang anak-anak muda. Ada yang anak-anak muda. Kayaknya di sini saya yang paling muda ini. Lalu minta kompensasi aja sama Gusti Allah, datang. Ya Allah, berikanlah kompensasi, dipotong sampai sisa 5. Sampai sisa 5 ditanya lagi, nggak mungkin kuat wahai Muhammad, kata Nabi Musa. Lalu jawab Rasulullah bagaimana? Enggak, saya malu. Saya malu minta mulu, udah. Insya Allah kuat lah, insya Allah kuat. Rada-rada nggak yakin juga kalau model-modelan kayak kita. Apalagi yang masih sibuk kerja. Kerja bagus, Pak. Ketika setiap langkahnya diniati untuk beribadah kepada Allah, maka pekerjaan kita ini menjadi jihad. Anggota dewan jika diniati dengan hati yang tulus bekerja untuk rakyat, setiap langkahnya dia berangkatnya dari rumah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, niat mengabdi kepada masyarakat. Selama dia berangkat hingga pulang itu bernilai ibadah di sisi Allah. Misalnya
tiba-tiba sakit. Mudah-mudahan Pak Dewan kita ini panjang umur. Mudah-mudahan ini contoh yang lain nih, Dewan entah di mana lah. Keluar sampai di kantor, tiba-tiba serangan jantung, sakit, meninggal. Meninggalnya jihad, memiliki pahala jihad. Intinya apa? Setiap amal kita ini bernilai ibadah. Itu karomnya Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad. Dituntun semua, bahkan kita ke kamar mandi aja ibadah, Pak. Karena ada doanya kan. Keluar kamar mandi ada doanya karena ibadah, bisa bernilai ibadah. Tidur, makan, bahkan ngomong anak, semua bisa bernilai ibadah. Bekerja pun bisa bernilai ibadah. Maka setiap kegiatan kita tadi sudah disampaikan bahwa sebaik-baik amalnya apa? Antufariqad dunya. Gimana Ustaz? Antufariqad dunya walisanuka rutabun min dzikrillah. Jadi sepanjang kehidupan kita ini selalu membasahi lidah kita dengan berzikir kepada Allah Ta'ala sampai mati. Kita keluar dari rumah niat bismillah tawakkaltu 'alallah, saya niat mencari nafkah untuk anak istri saya lillahi ta'ala, mudah-mudahan menjadi berkah. Berangkat misalnya kecelakaan, meninggal, kan banyak juga orang berangkat kerja terus meninggal. Ketika dia diniati untuk ibadah, maka dia jihad fisabilillah, bernilai jihad fisabilillah. Maka niatkanlah setiap perbuatan kita diniati untuk ibadah. Sebagaimana fungsinya, bekerja untuk nafkah, ini nafkah wajib diniat. Baik. Nah, di Isra Mi'raj itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah sholat. Ini bentuk penghiburan. Setelah di tahun yang sama Rasulullahnya bersedih, lalu diajak jalan-jalan keliling dunia. Habis itu melihat dunia, Pak. Naik ke Sidratil Muntaha, ini kan dunia jadi kecil. Kalau ilmu saintis itu kan mengatakan bumi berputar pada porosnya. Ukullum fi falaki yasbahun. Ada ayat Al-Qur'an. Terus tata surya itu ada cincinnya. Bagaimana bisa melihat cincin itu kalau kita tidak melihat dari luar angkasa? Yang pernah lihat siapa? Ya Nabi Muhammad udah pernah lihat. Karena diangkat Sidratul Muntaha. Ada di Al-Quran. Dan dibuktikan oleh saintis. Berapa ratus tahun yang lalu lah. Lalu bagaimana Nabi Muhammad ini sudah tahu ya? Karena itu ilham. Itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam sholat pun sebenarnya banyak hikmah ini Pak, kalau diceritain sampai siang nih, janganlah siang kita ngantuk. Di dalam sholat pun itu juga ada hikmah yang tersirat. Sebelum kita mulai takbir nih, takbiratul ihram, kira-kira apa makna yang tersirat? Kita kalau bisa meresapi setiap gerakan sholat ini luar biasa. Ketika kita takbiratul ihram, coba kita bayangkan setiap kesusahan, setiap ujian, setiap cobaan, setiap kenikmatan yang kita terima. Bagaimana ketika kita di sekolah atau kita lagi apel, sikap sempurna bagaimana? Seperti takbiratul. Kita kalau mau takbir ini kan sikap sempurna sebenarnya. Betul nggak? Sikap sempurna ini menggambarkan bagaimana kita harus siap sedia. Ya, pokoknya siap aja kita. Jangan cuma sama atasan aja bilang siap. Ketika takbiratul ihram itu kita diminta untuk siap segala kondisi. Kalau bahasa Jawa, pokoknya madep mantep lah gitu. Madep mantep sama Gusti Allah. Lalu dilanjut dengan takbir. Sikap berdiri ini kan sikap sempurna. Takbir Allahu Akbar mengakui bahwa memang tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih
Jabbar, tidak ada yang lebih. Semua sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah. Iqrar kita, Pak. Lalu baca apa? Iftitah. Kabira walhamdulillahi katsira subhanallah. Terus apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa sih? Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya wa mamati, dan kehidupanku serta kematianku, lillahi rabbil alamin, itu untuk Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik alam. Itu ikrar, Pak. Orang kalau berikrar jangan cuma qabiltu nikaha wa tazwijaha bi bahril madhkur halan, ikrar nikah. Habis itu seneng kan kita punya istri. Nah, kalau kita ikrar setiap hari, kita berikrar 5 kali, Pak. Lalu bagaimana refleksi diri kita setelah kita berikrar, saya hidup dan matiku karena Allah? Apakah implementasinya sudah seperti itu atau belum? Refleksinya kepada diri kita. Tanyakan kepada diri kita. Jika belum, maka mari kita niatkan setiap tingkah laku, tindakan, perbuatan, aktivitas kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak jualan misalnya, diniati untuk mendapatkan thalabul halal, untuk mendapatkan rezeki yang halal, ibadah. Bapak ngajar, diniatkan untuk mendapatkan rezeki yang halal, untuk mendidik generasi-generasi penerus, ibadah. Kita ngajarin anak atau cucu di rumah alif ba ta sa, diniati untuk menyampaikan keilmuan, ibadah. Kita muasyarah bil ma'ruf, kita berperilaku baik kepada istri kita di rumah, ibadah. Jika kita niatkan untuk ibadah. Jadi jangan sampai kita kecolongan. Kita melakukan perbuatan baik, tapi tidak diniatkan dengan niatan yang baik, ya dapatnya ya itu aja. Tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak menambah timbangannya. Sayang. Jadi Isra Mi'raj ini salah satu bentuk penghiburan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Amul Huzn, setelah meninggalnya sang kekasih ibunda Khadijah dan sang pamanda Abu Talib. Diberikanlah penghiburan banyak, salat, perjalanan yang luar biasa. Beliau dinampakkan surga dan neraka, bertemu dengan para pendahulunya, para anbiya. Nah, itu menguatkan dakwah beliau ketika beliau kembali ke Mekah, menguatkan mentalnya, memiliki semangat juang kembali hingga akhir hayatnya Nabi Muhammad SAW. Agar apa? Ini saya berikan POV atau sudut pandang ini agar apa? Setiap kita pasti memiliki sebuah persoalan, permasalahan, rintangan, cobaan di dalam kehidupan. Ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji dengan ekonomi, ada yang diuji dengan lingkungan, ada yang diuji dengan pekerjaan, ada yang diuji dengan berbagai macam ujian-ujian di dunia ini. Ketahuilah inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan berikutnya pasti akan ada kemudahan. Kunci yang atau langkah yang pertama yang dapat kita lakukan adalah merubah pola pikir kita bahwa tidak ada yang sia-sia bagi Allah atas kehidupan kita. Tidak ada yang sia-sia. Pasti ada hikmahnya. Pandai-pandailah kita untuk mengambil pelajaran di setiap kejadian di kehidupan kita. Dengan demikian, kita akan bisa semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan kita jauh lebih tenang.
Karena kita bisa mengambil intisari dari kehidupan kita. Tidak ada yang sia-sia di dalam perjalanan kehidupan kita. Ketika kita dicoba dengan ujian yang bertubi-tubi, Allah sebenarnya sedang menempa kita bagaimana sebuah bilah menjadi bilah yang indah, yang tajam ketika dia ditempa, dipukul berkali-kali, menjadikan dia bilah yang bagus. Begitu juga dengan kita ketika diuji dengan berbagai macam cobaan, maka sesungguhnya Allah sedang mengangkat derajat kita, membaguskan kita agar kita lebih layak untuk menerima semua kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa semakin kuat, semakin yakin bahwa setelah hujan pasti ada pelangi, setelah kesusahan pasti ada kemudahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di like, subscribe, dan share.